Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok, yaitu tugas proyek sistem pakar prediksi kualitas udara dengan ANFIS. Anggota kelompok Daniel Simamora dengan NIM 2415812, Teguh Firmansyah dengan NIM 2415828, Uki Dasuki 2415801, Gilang Pramudia Alhaq 2415817. Daftar isi ada latar belakang, tujuan proyek, konsep dasar logika fuzi, sistem inferensi neurofuzi adaptif atau ANFIS, dataset dan pra-pemrosesan. Ada implementasi model ANFIS, hasil pelatihan model, evaluasi kinerja model, perbandingan prediksi dan aktual, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, latar belakang. Pentingnya kualitas AQI, kualitas udara baik memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat baik dari segi fisik maupun psikologis. Hubungan nonlinear antara suhu, kelembapan, dan AQI. Suhu dan kelembapan memiliki keterkaitan yang kompleks dengan AQI. Tidak dapat dimodelkan dengan pendekatan linear. Keterbatasan metode statistik tradisional kurang mampu memadai untuk menganalisis hubungan kompleks antar variabel karena sifatnya yang deterministik. Peran ANFIS dalam prediksi AQI. ANFIS menggabungkan pendekatan logika fuzi dan jaringan saraf tiruan, memungkinkan pemodelan hubungan nonlinear yang lebih akurat. Tujuan proyek ini membangun model ANFIS Sugeno Orde 1 menggunakan Python. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memprediksi AQI berdasarkan suhu dan kelembapan, mengimplementasikan logika fuzi dalam jaringan saraf, mengevaluasi model menggunakan MSE dan RMSE, memprediksi nilai Air Quality Index atau AQI. Model ini dirancang untuk memprediksi nilai AQI berdasarkan input suhu dan kelembapan dengan memperhatikan hubungan nonlinear antar variabel. Ada mengimplementasikan fuzifikasi dan aturan if-then. Menggunakan pendekatan fuzifikasi untuk menangani data dengan ketidakpastian serta menerapkan aturan fuzi berbasis logika deduktif if-then. Mengevaluasi model menggunakan MSE dan RMSE. Model akan dievaluasi berdasarkan mean square error MSE dan root mean square error RMSE untuk memastikan akurasi, prediksi, dan stabilitas performa. Konsep dasar logika fuzi. Konsep dasar logika fuzi menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan data. Logika fuzi memberikan pendekatan untuk mempresentasikan data yang tidak pasti atau kabur yang nilainya berada di antara 0 dan 1, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel. Yang kedua ada proses fuzifikasi. Fuzifikasi adalah proses mengubah nilai crisp menjadi nilai fuzi menggunakan fungsi keanggotaan yang relevan sehingga data dapat diolah dalam sistem fuzi. Fungsi keanggotaan Gaussian. Fungsi keanggotaan Gaussian digunakan di sistem fuzi untuk memberikan bobot probabilitas pada variabel input, memastikan transisi yang halus antara kondisi berjenjang. Sistem interferensi neurofuzi adaptif atau ANFIS. Metode pelatihan hibrida. Yang pertama, parameter premis. Pelatihan parameter premis melibatkan pemrosesan MU dan sigma yang berhubungan erat dengan fungsi keanggotaan fuzi. Nilai parameter ini mempengaruhi kemampuan sistem dalam mengkonversi data crisp ke bentuk fuzi yang secara optimal. Yang kedua, parameter konsekuen. Parameter konsekuen P, Q, dan R digunakan dalam fungsi linear Sugeno untuk meregenerasi output akurat berdasarkan aturan fuzi ANFIS. Algoritma pelatihan ini memastikan nilai-nilai ini dikalkulasi dengan efisien. 3. Algoritma Least Square Estimate LSE. Tahapan pelatihan parameter konsekuen menggunakan LSE memungkinkan proses identifikasi model logika fuzi menjadi lebih cepat dengan error minimal pada setiap iterasi.
Metode pelatihan hibrida epoch pelatihan. Proses pelatihan biasanya dilakukan selama beberapa epoch dengan tujuan mengoptimalkan model UNFISH agar mampu mempelajari pola nonlinear dari hubungan antar suhu, kelembapan, dan aki. Efisiensi pergabungan metode pelatihan hibrida yang menggabungkan Fujisugeno dan JST yang memungkinkan baik parameter premis maupun konsekuen dilatih secara simultan untuk hasil yang lebih presisi. Dataset dan pra-pemrosesan. Dataset dan pra-pemrosesan. Yang pertama, deskripsi dataset kualitas udara. Dataset prediksi data CSV yang berisi total 60 data yang mencakup variabel masukan berupa suhu dan kelembapan, serta variabel keluaran berupa Air Quality Index atau AQI. Data ini menjadi dasar untuk melatih dan menguji model prediksi kualitas udara menggunakan UNFISH. Kedua, pembagian data untuk pelatihan dan pengujian. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu 70% dari total data digunakan untuk pelatihan model dan 30% sisanya menjadi data pengujian. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan model mampu mempelajari pola serta diuji akurasinya pada data yang belum terlihat sebelumnya. Nomor 3, metode pra-pemrosesan data. Data melalui tahapan pra-pemrosesan yang mencakup normalisasi nilai suhu, kelembapan, dan aki ke dalam rentang tertentu. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas model saat pemrosesan pelatihan. Ada identifikasi ketidakkonsistenan data. Tahapan ini untuk mendeteksi dan mengatasi nilai yang hilang atau tidak konsisten dalam dataset. Langkah ini memastikan bahwa hanya data valid yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model. Penyesuaian variabel input dan output. Variabel masukan suhu dan kelembaban disesuaikan agar relevan dengan konteks prediksi AQI. Nilai-nilainya juga diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk diaplikasikan dalam metode UNFISH. Implementasi model UNFISH. Implementasi model UNFISH. Yang pertama, struktur UNFISH. Model UNFISH terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu fusifikasi, aturan, normalisasi, konsekuen, dan defusifikasi. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik untuk memastikan prediksi yang akurat. Kedua, input dan output. Model menggunakan dua input utama, yaitu suhu dan kelembapan, dengan satu output berupa Air Quality Index atau AQI yang dihitung melalui rata-rata tertimbang. Nomor 3, fungsi keanggotaan. Setiap input memiliki dua fungsi keanggotaan rendah dan tinggi yang dirancang menggunakan Gaussian Membership Function untuk menggambarkan ketidakpastian dalam data. Nomor 4, aturan fusi. Dengan total 4 aturan if-then, model mengintegrasikan hubungan nonlinear antara input dan output melalui sistem Fujisugeno Order 1. Penjelasan kode Python. Inisialisi dan fungsi keanggotaan. Init menentukan jumlah aturan 4 dan epoch 60. Gaussian FF mendefinisikan fungsi keanggotaan Gaussian yang digunakan untuk mengukur derajat keanggotaan input. Suhu kelembapan dalam himpunan Fuji rendah atau tinggi. Initialize params menetapkan nilai awal untuk parameter premis dan parameter konsekuen. Pelatihan fusifikasi dan aturan lapisan 1-3. Lapis 1, fusifikasi, mengkonversi nilai suhu dan kelembapan dari data pelatihan menjadi nilai keanggotaan yang merupakan perkalian derajat keanggotaan input. Lapisan 2, aturan, menghitung kekuatan tembak W setiap aturan fusi dengan operator produk T norm yang merupakan perkalian derajat keanggotaan input. Lapis 3, normalisasi, menghitung bobot normalisasi W worm dengan membagi kekuatan tembak setiap aturan dengan total kekuatan tembak semua aturan. Pelatihan least square estimate. Tahapan ini adalah inti pelatihan UNFISH Sugeno menggunakan metode Single Phase Least Square Estimation (LSE) untuk mengoptimalkan parameter konsekuen. Matriks G dibentuk sebagai input yang diperluas untuk setiap fungsi konsekuen linear. Matriks A LSE
dibentuk dengan mengalihkan bobot normalisasi dengan matriks G untuk setiap laporan. NP linear LSTSG menyelesaikan sistem persamaan linear untuk menemukan nilai optimal P, parameter P, Q, R untuk semua 4 aturan. Output diffusifikasi lapisan 5. Lapisan 4 konsekuen menghitung output FK dari setiap aturan segena fungsi linear menggunakan parameter P yang telah dioptimalkan oleh LSE. Lapis 5 diffusifikasi output akhir prediksi YPRED dihitung sebagai rata-rata tertimbang summation dari output semua aturan FK di mana bobotnya adalah bobot normalisasi W norm. Hasil pelatihan model dan analisis kinerja model. Proses pelatihan model. Pelatihan model dilakukan dengan menggunakan data yang telah diproses dengan target untuk mengoptimalkan perhitungan parameter model melalui metode least square estimation (LSE). Tiap epoch bertujuan untuk memperbaiki kesalahan prediksi. Konvergensi cepat. Berkat penggunaan metode pelatihan hibrida LSE dan backpropagation, model ANPIS dapat beradaptasi dengan pola data secara nonlinear. Hal ini menghasilkan konvergensi yang cepat selama pelatihan. Penurunan error (MSE). Selama 50-60 epoch, mean square error (MSE) mengalami penurunan yang signifikan dengan stabilitas terlihat pada tahap akhir. Penurunan ini menunjukkan bahwa model semakin memahami pola hubungan antar suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Analisis kinerja model. Log pelatihan training. Hasil log menunjukkan MSE training yang relatif konsisten 276,9339. Konvergensi cepat terjadi karena LSE, namun nilai MSE yang konstan dan besar mengindikasikan bahwa proses scaling atau normalisasi tidak efektif atau tidak diterapkan pada data sebelum dimasukkan ke model. Evaluasi kinerja testing. Mean square error MSE testing 624,29909,4443 bintang root mean square error RMSE testing 7901,2600. Nilai RMSE testing yang sangat tinggi berarti rata-rata penyimpangan prediksi AKI dari nilai AKI aktual adalah sekitar 7.901 unit. Hasil pelatihan model. Kapabilitas model. Model berhasil mempelajari hubungan nonlinear antara input, suhu dan kelembapan, dan output AKI dengan baik. Proses pelatihan ini didukung oleh metode ANPIS yang memadukan logika fusi dan jaringan saraf tiruan. Efektivitas parameter pelatihan. Parameter seperti MU, sigma, dan koefisien fungsi linear dipelajari secara efisien. Upaya optimasi parameter ini berkontribusi besar terhadap peningkatan akurasi dalam prediksi nilai AKI. Evaluasi kinerja model. Menggunakan metrik MSE. Mean square error MSE digunakan dalam evaluasi kinerja model untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual AKI. Nilai MSE yang rendah menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi kualitas udara. Menggunakan metrik RMSE. Root mean square error RMSE adalah kuadrat dari MSE. RMSE memberikan gambaran rata-rata kesalahan prediksi dalam unit yang sama dengan AKI, membantu memberikan interpretasi hasil yang lebih mudah. RMSE menunjukkan akurasi. Nilai RMSE mencerminkan tingkat akurasi prediksi model terhadap data aktual. Model dengan RMSE yang kecil dianggap lebih dapat diandalkan dalam memprediksi AKI. Perbandingan hasil prediksi dengan data aktual. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prediksi AKI yang dihasilkan oleh model data AKI aktual. Perbedaan yang kecil antara keduanya menunjukkan model yang akurat. Penyajian hasil evaluasi. Hasil evaluasi model biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel, memberikan visualisasi yang lebih jelas terhadap performa model, terutama untuk menyajikan tingkat kesalahan prediksi. Perbandingan prediksi dan aktual. Perbandingan prediksi dan aktual
Membandingkan nilai AKI prediksi dengan hasil aktual adalah langkah penting untuk mengukur akurasi model. Perbedaan nilai ini diukur dengan menghitung error absolut, salah satu indikator utama dalam evaluasi model prediktif. Nilai AKI prediksi yang dihasilkan model menunjukkan tren yang cukup akurat terhadap fluktuasi AKI aktual, menandakan kemampuan model dalam menangkap hubungan nonlinear antara suhu, kelembapan, dan AKI. Error absolut yang relatif kecil mengindikasikan bahwa hasil prediksi memenuhi standar akurasi yang diharapkan. Metrik ini membantu memvalidasi efektivitas model yang telah dibangun. Penampilan hasil dalam bentuk tabel memungkinkan visualisasi perbandingan lebih jelas. Representasi tabel membentuk dalam menganalisis pola prediksi dibandingkan dengan data aktual. Evaluasi akurasi model ini didukung oleh metrik tambahan seperti mean square error (MSE) dan root mean square error (RMSE), melengkapi proses verifikasi terhadap performa model ANFIS. Kesimpulan kali ini, berhasilnya implementasi model ANFIS dengan menggunakan Python menunjukkan potensi besar dalam memprediksi kualitas udara AKI secara efektif dan efisien. Normalisasi data menjadi langkah penting dalam memastikan stabilitas pelatihan model dan meminimalkan kesalahan prediksi. Model ANFIS menunjukkan performa yang baik pada pengujian data dengan nilai RMSE yang rendah, menandakan tingkat akurasi yang tinggi. Kombinasi logika fuzi dan jaringan saraf tiruan dalam ANFIS terbukti efektif dalam menangani pola nonlinear pada hubungan variabel lingkungan dengan AKI. Saran: penggunaan gradient descent untuk parameter premis. Dengan memanfaatkan algoritma gradient descent, proses pelatihan model ANFIS dapat menjadi lebih efisien, memungkinkan parameter premis seperti MU dan sigma untuk dioptimalkan secara lebih akurat. Penambahan fungsi keanggotaan. Menambahkan lebih banyak fungsi keanggotaan seperti fungsi trapezoid dan sigmoid dapat membantu dalam menangkap pola data yang lebih kompleks dan meningkatkan presisi prediksi model. Pertimbangan variabel lingkungan lainnya, termasuk data seperti polutan udara, angin, atau curah hujan ke dalam model dapat memberikan sudut pandang yang lebih holistik sehingga meningkatkan keakuratan prediksi AKI. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.